Shalom. Good day NDC people. Oke, kita kembali lagi dan kali ini di hadapan kita sudah ada materi revive dari NDC untuk hari Sabtu 10 Januari 2026. Judulnya ini langsung kena. Doa yang mengubah kesulitan menjadi kesaksian. Kita akan coba kupas tuntas ya, apa sih ide radikal di baliknya. Ayat dasarnya diambil dari Kolose pasal 4 ayat 2-4. Saya bacakan ya. Bunyinya, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Oke, mari kita langsung bedah ini. Sumber ini kan menyoroti situasi Rasul Paulus yang, sangat menarik. Dia menulis ini dari penjara. Tepat sekali. Dan ini bukan sekedar info latar belakang loh. Ini kunci utamanya. Kita harus ingat penjara Romawi zaman itu bukan kayak sekarang. Seringkali itu ruang tunggu eksekusi. Wow, oke. Jadi ada ancaman hukuman mati di depan mata ya? Bisa jadi. Dan itu memberi bobot yang luar biasa pada apa yang dia doakan. Dan terutama apa yang tidak dia doakan. Nah, ini dia. Ini bagian yang bikin saya berhenti sejenak. Kalau saya, jujur aja, di posisi itu, doa pertama saya, mungkin satu-satunya, itu, Tuhan tolong keluarkan aku dari sini. Itu kan manusiawi banget ya? Sangat, sangat manusiawi. Dan disitulah letak pergeseran radikal yang dibahas di materi Revive ini. Doa Paulus itu spesifik banget agar Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Bukan pintu penjara, tapi pintu pemberitaan Injil. Persis. Dia nggak lihat tembok penjara itu sebagai akhir, justru sebagai platform baru. Ini kayak mendefinisikan ulang arti kemenangan di tengah penderitaan. Oke, secara teologi saya paham gagasannya. Tapi gimana ya, ini kan kedengarannya berat banget untuk dipraktekkan. Sumbernya kan menghubungkan ini dengan penjara kita sehari-hari ya. Mungkin tekanan ekonomi, masalah keluarga. Betul. Tapi gimana caranya orang yang lagi tertekan berat bisa sampai ke titik berdoa supaya kesulitannya jadi kesaksian? Rasanya kayak nambahin beban gitu. Pertanyaan yang bagus sekali, dan kuncinya menurut saya bukan di penyangkalan rasa sakit, bukan pura-pura kuat. Ini lebih ke pergeseran fokus, bukan perasaan. Pergeseran fokus, oke? Jadi, bukan bilang, aku senang menderita, bukan itu. Tapi lebih ke, Tuhan, kalau aku memang harus melewati ini, bagaimana namamu bisa dinyatakan lewat hidupku? Jadi kita berubah dari korban yang pasif, menjadi, partisipan aktif dalam rencana Tuhan yang lebih besar. Masalahnya mungkin nggak langsung hilang, tapi tujuan kita di dalamnya jadi berubah total. Jadi menemukan tujuan di tengah kekacauan, bukan pura-pura nggak ada kekacauan. Tepat sekali. Sumber itu kan kasih contoh yang bagus. Iya. Kalau kamu lagi sakit, kesaksiannya itu tentang kekuatan Tuhan yang menopang, sekalipun mungkin belum sembuh. Kalau sedang berduka, kesaksiannya tentang penghiburannya yang nyata. Sikap percaya di tengah tekanan itulah yang jadi pesan yang, kuat banget buat orang lain. Karena itu melawan logika ya. Orang lain lihat dan bertanya, kok bisa sih? Nah, itu dia. Gimana caranya kamu bisa tetap teguh? Disitulah kesaksiannya. Hikmat hari ini dari materinya merangkum dengan sangat baik ya. Jangan hanya berdoa agar Tuhan melepaskan kita dari masalah. Tetapi, berdoalah agar Tuhan dapat memakai masalah kita untuk kemuliaan namanya. Itu mengubah segalanya. Iya, karena kalau kita cuma doa minta dilepaskan dan ternyata nggak dilepaskan, iman kita bisa goyah kan? Benar, jadi rapuh. Tapi, kalau doanya agar Tuhan dimuliakan, itu fokusnya ke sesuatu yang internal. Karakter kita, iman kita. Dan itu bisa terjadi terlepas dari situasinya membaik atau tidak. Ini benar-benar membalikan cara berpikir kita ya. Oke, sebagai penutup, mungkin ada tantangan pribadi nih dari sumber ini buat kita semua yang mendengar. Coba Anda pikirkan, dalam situasi sulit apapun yang lagi Anda hadapi sekarang, ada nggak satu pergeseran kecil dalam doa yang bisa dibuat hari ini? Bukan cuma Tuhan selesaikan ini, tapi mungkin ditambah dan tunjukkan padaku cara memuliakanmu di tengah semua ini. Terima kasih telah menyimak. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan Core NDC, silakan unduh aplikasi NDC di Google Play. Tuhan Yesus memberkati.